Selamat datang di channel Broiler Pak Pres, channel berbagi ilmu seputar broiler yang membahas tentang manajemen pemeliharaan, OVK, maupun penyakit dan cara menanganinya. Di video sebelumnya, Pak Pres telah membahas 3 syarat pertama untuk membangun kandang ayam broiler sistem terbuka atau open yang nyaman dan aman bagi ayam, yaitu 1. Lokasi kandang sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk. 2. Jarak lokasi kandang kita dengan kandang atau peternakan lainnya sebaiknya berjauhan. Prinsipnya, semakin berjauhan, semakin baik. 3. Jarak antar kandang yang bersebelahan minimal 7 meter atau selebar kandang. Nah, kali ini Pak Pres akan membahas kelanjutan dari syarat-syarat tersebut untuk membangun kandang ayam broiler sistem terbuka yang nyaman dan aman bagi ayam broiler kita. Syarat yang keempat adalah akses transportasi harus lancar. Mengapa ini penting? Alasannya adalah agar proses pengiriman DOC dan pakan serta panen dapat berjalan lancar. Bayangin, seandainya harus kirim DOC dan pakan, tapi tidak bisa sampai ke kandang. Itu berarti masih harus dimuat ulang pakai kendaraan yang lebih kecil, atau bahkan harus dipanggul, dipikul dengan jarak yang cukup jauh dari kandang. Sudah pasti akan menambah repot dan menimbulkan biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Atau bayangin, jika saat mau panen, karena akses transportasi ke kandang sangat terbatas, mobil panen tidak bisa parkir dekat kandang. Mobil panen harus parkir dengan jarak yang cukup jauh dari kandang. Repot banget kan? Dan pasti mahal, karena ada banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Misal, tenaga kerja yang lebih banyak, atau mungkin kendaraan tambahan yang mengangkut ayam dari kandang ke mobil panen. Masalah lain yang lebih besar bisa timbul jika yang dipanen adalah ayam yang kurang sehat alias ayam kering. Jarak kandang dengan mobil panen yang tidak dekat bisa menimbulkan banyak kematian saat proses angkut ayam ke mobil panen. Belum lagi fokus peternak yang bisa terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan lain yang timbul karena transportasi yang tidak lancar ini, sehingga korbannya lagi-lagi adalah ayam itu sendiri. Atas dasar inilah, mengapa syarat keempat untuk membangun kandang ayam sistem open yang terbaik adalah memiliki akses transportasi yang lancar. Beberapa contoh kandang dengan akses transportasi yang lancar akan Pak Pres tunjukkan dalam video terpisah. Syarat kelima agar kandang ayam kita aman dan nyaman, yaitu topografi lahan sebaiknya datar. Sekali lagi, Pak Pres ingin ingatkan bahwa kita bahas di sini adalah tentang kandang ayam broiler sistem open, sistem terbuka, bukan kandang ayam broiler sistem tertutup atau closed house. Nah, pada kandang ayam broiler sistem open, lahan yang dipakai untuk membangun kandang sebaiknya datar, atau topografi lahan di sekitar kandang ini sebaiknya datar, bukan kandang yang dibangun di tanah yang miring seperti di lereng gunung. Mengapa? Umumnya, lahan yang datar memiliki sistem sirkulasi udara yang lebih lancar, dan hal itu tentu membantu sirkulasi udara dalam kandang pun menjadi lebih lancar. Pada lahan yang datar, angin bisa bertiup dari 2 arah yang berbeda, tentu di saat yang berbeda juga, misal saat siang dengan saat malam. Tapi pada lahan miring, misal di wilayah perbukitan, biasanya angin hanya bertiup dari 1 arah saja, sedangkan dari arah yang lainnya minim angin karena tertutup oleh perbukitan tersebut. Selain itu, di daerah datar bisa meminimalkan resiko bencana alam seperti tanah longsor. Jadi, untuk kelancaran sirkulasi udara, lebih amannya di tanah dengan topografi yang cukup datar. Nah, syarat yang keenam, agar kandang ayam broiler yang kita bangun bisa aman dan nyaman bagi ayam, yaitu kondisi sekitar kandang sebaiknya tidak rimbun oleh pepohonan. Mengapa penting? Jika sekitar kandang rimbun, maka sirkulasi udara yang masuk ke dalam kandang menjadi berkurang alias tidak lancar. Selain sirkulasi udara yang tidak lancar, kondisi yang terlalu rimbun
bisa membuat kelembapan di dalam kandang menjadi lebih tinggi, khususnya pada saat musim penghujan tiba. Apa dampaknya jika hal itu sampai terjadi? Kelembapan lingkungan yang terlalu tinggi bisa membuat suhu efektif atau efektif temperatur, yaitu suhu yang dirasakan oleh ayam, menjadi lebih tinggi daripada suhu aktual lingkungan. Misalnya, suhu aktual dalam kandang terbaca oleh termometer sebesar 29,4 derajat Celcius. Kelembapan lingkungan kandang 70% dan kecepatan angin 0 meter per second alias mati angin, tidak ada hembusan angin. Maka suhu efektif atau suhu yang dirasakan oleh ayam adalah 31,6 derajat Celcius, lebih tinggi daripada suhu yang terbaca oleh termometer, yaitu 29,4 derajat Celcius. Nah, suhu efektif atau suhu yang terbaca oleh tubuh ayam ini lebih tinggi daripada suhu aktual, yaitu suhu yang terbaca oleh termometer, karena kelembapan lingkungan yang terlalu tinggi. Jika kelembapannya lebih tinggi lagi, misal 80%, maka suhu efektif atau suhu yang dirasakan oleh ayam akan lebih tinggi lagi, bisa menjadi 32,8 sampai 33 derajat Celcius. Nah, kondisi panas berlebih yang ditimbulkan oleh kelembapan yang tinggi seperti ini bisa membuat ayam tidak nyaman, stres, dan lebih rentan terhadap serangan penyakit. Selain membuat suhu yang dirasakan lebih tinggi daripada suhu aktual, kelembapan yang tinggi bisa membuat bibit penyakit yang berada di dalam maupun sekitar kandang, baik itu virus, bakteri, protozoa, maupun jamur, menjadi lebih cepat bertumbuh dan bertambah banyak. Kondisi ini membuat resiko serangan penyakit di kandang menjadi lebih tinggi, khususnya penyakit pernapasan. Ingat bahwa pada saat kita memelihara ayam broiler, yang kita inginkan bertumbuh cepat adalah ayam broilernya, bukan bibit penyakitnya. Nah, inilah alasan mengapa sebaiknya lingkungan sekitar kandang tidak rimbun oleh tumbuhan, baik itu semak-semak maupun pepohonan. Selain beberapa alasan yang Pak Pres sebutkan tadi, kalau terlalu rimbun di sekitar kandang itu juga meningkatkan resiko serangan nyamuk yang menimbulkan penyakit malaria pada ayam broiler, atau kita kenal malaria light atau leukocytozoonosis. Leukocytozoon. Nah, sekali lagi, untuk memperlancar sirkulasi udara yang masuk ke dalam kandang dan mengurangi kelembapan agar tidak terlalu tinggi, inilah yang harus dilakukan, menjaga agar lingkungan di sekitar kandang tidak terlalu rimbun oleh pepohonan ataupun semak-semak. Nah, kita lanjut, syarat yang ketujuh, agar kandang ayam broiler yang kita bangun bisa aman dan nyaman bagi ayam, yaitu air harus selalu tersedia tanpa batas, dengan kualitas yang baik. Mengapa penting? Nggak usah diomong bro, kita sama-sama tahu. Air minum kebutuhan vital untuk hidup. Kalau sampai sumber air di kandang tersebut tidak lancar dan sering kehabisan air, atau okelah lancar, tapi kualitas airnya jelek dan tidak ada tindakan treatment terhadap kualitas air tersebut, sudah, itu sama aja bunuh diri secara perlahan. Lebih baik jangan chicken daripada malah rusak performa produksinya. Jadi, sebelum membangun kandang, pastikan dulu sumber airnya. Pastikan air selalu tersedia dengan limpah, tidak terbatas. Dan kualitas yang dimiliki oleh air ini bagus. Seperti apa kualitas air yang baik? Ini akan Pak Pres bahas di video lainnya. Syarat ke-8 agar kandang ayam kita aman dan nyaman, yaitu lalu lintas orang, binatang liar, dan kendaraan bisa diminimalkan. Caranya bagaimana? 1. Pemilihan lokasi yang jauh dari warga sekitar menjadi solusi utama untuk hal ini. Ini berarti menjalankan syarat pertama yang Pak Pres sudah bahas di video sebelumnya. Yang kedua, pasang pagar di sekeliling kandang.
Mengapa ini penting? Mengapa lalu lintas orang, binatang liar, dan kendaraan ini harus diminimalkan di sekitar kandang kita? Alasannya sama dengan poin pertama atau syarat pertama yang Pak Pres bahas di video sebelumnya, yaitu agar resiko penularan penyakit yang dibawa oleh seseorang, oleh binatang liar, ataupun oleh kendaraan ini bisa diminimalkan. Juga untuk mengurangi resiko ayam stres karena kondisi yang ramai atau yang bising. Biasanya, kandang yang terlalu dekat dengan jalan utama yang padat lalu lintas, baik lalu lintas kendaraan maupun lalu lintas orang, ini sulit untuk membuat performa produksi yang bagus. Mengapa? Karena selain kebisingan yang membuat ayam stres dan tidak nyaman, jumlah bibit penyakit yang dibawa dan disebarkan oleh orang, kendaraan, maupun binatang yang sering lewat dekat kandang, ini memberikan serangan tambahan bagi ayam broiler yang kita pelihara. Dan hal ini membuat ayam sulit mengeluarkan potensi genetiknya secara maksimal. Jadi, untuk itu, syarat ke-8, yaitu lalu lintas orang, binatang liar, dan kendaraan harus diminimalkan. Syarat ke-9 dan selanjutnya akan Pak Pres bahas di video berikutnya. Tapi sebelum Pak Pres akhiri, kita tinjau sebentar 5 poin yang kita bahas dalam video ini untuk membangun kandang ayam broiler sistem terbuka yang aman dan nyaman bagi ayam. 1. Akses transportasi harus lancar. 2. Topografi lahan sebaiknya datar. 3. Kondisi sekitar kandang sebaiknya tidak rimbun oleh pepohonan. 4. Air selalu tersedia tanpa batas dengan kualitas yang baik. Dan 5. Lalu lintas orang, binatang liar, dan kendaraan bisa diminimalkan. Oke, terima kasih Lur. Semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Salam Pak Pres.